ketika memakan sesuatu yang ada di sampingnya, fala sauba lahu fil iyadah. Sama teksnya, maka akan mengurangi pahala dalam menjenguknya. Gitu. Jadi kurang pahala kita. Nah, bagi siapa yang boleh memakannya? Ada juga peluang kita yang menjenguk, kemudian kita makan untuk memotivasi dia supaya mau makan. Contohnya, mana kabarnya kak? Dia tidak mau makan dong. Ayolah dengan kawan ni makan. Buka sate itu suapkan dia. Dia tusuk, dawa sampai tusuk. Tak apa-apa. Yang penting dia mau makan, Pak. Gara-gara itulah dia mau makan. Maka itu boleh. Kita suapkan dia. Atau dia kadang makan berdua ni enak dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarribin. Pengurus masjid, bapak dan ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang paling berharga dari harta kita, lebih berharga dari pangkat jabatan, yakninya nikmat iman. Karena iman itulah Allah mengutus para nabi, karena imanlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil dan suhuf-suhufnya para nabi. Karena iman itulah kita bisa hadir malam ini memenuhi panggilan Allah salat maghrib dan duduk menunggu masuknya waktu Isya. Semoga duduk bapak dan ibu menjadi duduk penggugur dosa. Kemudian selawat beserta salam kita kirimkan kepada sang Nabi tercinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Tanqihul Qaul. Kita sudah memasuki bab fi fadilati iyadatil marid, bab fadilah menjenguk orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa huwa maridun. Pada satu hari Nabi SAW mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa huwa maridun, sedangkan beliau sedang sakit. Jadi Ali bin Abi Thalib sakit, Nabi datang ke rumahnya. Faqala lahu, maka Nabi SAW berkata kepada Ali, wahai Ali, qul Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatik aw sabran ala baliyatik aw khurujan minad dunya ila rahmatik. Ini doa Bapak Ibu yang diajarkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib waktu Ali itu sakit. Wahai Ali, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepada engkau, ta'jila afiyatik, segerakan beri kesembuhan dari engkau, minta kesembuhan kepada Allah. Au sabran ala baliyatik, atau sabarkan aku di atas menghadapi ujianmu. Atau yang kedua sabar. Au khuruja minad dunya ila rahmatik, atau matikan aku dalam rahmat dan kasih sayangmu. Fa innaka satu'ta ihdahunna, maka sesungguhnya ya Allah itu pasti memberikan salah satu dari yang tiga ini, Pak.
Kalau kita sakit, ini dihafal doa ini. Kalau kita sakit, minta Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka ta'jila afiatik au sabran ala baliyatik au khurujan ila rahmatik. Tiga ni Pak. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu, ta'jila afiatik, segera beri aku kesembuhan. Dalam Quran tak ada ni. Ni dalam kitab ni. Segera beri kesembuhan ya Allah. Angkat penyakitnya, syifaan la yughadiru saqama, sembuh yang betul-betul sembuh, yang tidak ada meninggalkan sisa sedikit pun. Tentu yang sakit minta sembuh. Kalau ini tidak, au sabran ala baliyatik, atau sabarkan dalam menghadapi ujian. Penyakit itu kan ujian itu Pak. Sabar kita selama sakit itu. Sabar kita, sabar anak-anak, sabar keluarga yang merawat kita. Kalau kita sabar selama sakit, Allah akan angkat dan hapus dosa-dosa kita. Jadi sakit itu bukan berarti Allah benci, tidak. Bisa jadi sakit itu salah satu cara Allah melebur dosa-dosa kita, selagi kita mau sabar. Mana yang banyak dosa sakit? Sehat ni lah banyak dosa. Mata ni sehat, sado ni boleh tengok. Yang baik ditengok, yang buruk ditengok. Telinga ni kalau sehat, nyaring telinga ni semua nak didengar. Yang baik nak didengar, yang buruk. Coba kalaulah sakit mata ni, buta mata ni Pak, hilang satu dosa, iaitu dosa mata. Ini Bapak ini dulu waktu sehat tu kemana mainnya dulu? Dulu Pak ya. Barulah sakit kadang-kadang baru ingat ke masjid. Maka saya cerita jumpa seseorang yang sudah lama jumpa, gimana kabar Pak? Ada sakit saya Ustaz. Dah lama Bapak sakit, dah hampir setahun. Mudah-mudahan Bapak sembuh Pak. Kata bininya, ancaknya sakit Ustaz. Batu Bu, karena selama sakit inilah ada rajin ke masjid. Dulu waktu sehat kerja nyambung ayam aja kerja. Orang berjumat dia tak berjumat. Sejaklah sakit, baru rajin ke masjid, rajin dengar ceramah. Ada baiknya sakit. Kalau dapat biarlah agak ramus kata. Itu Pak ya. Jadi kapan dosa itu dilebur Allah? Kalau kita sakit, kalau kita sabar. Maka minta au sabran ala baliyatik, sabarkan selama menghadapi ujian. Sabarkan anak-anak keluarga yang merawat. Kadang kita bisa sabar, anak-anak tak sabar. Apalagi yang sudah lanjut usia, mohon maaf ayah dan bunda, kadang awak perupu Pak. Tiap sebentar tanya sama anak, minum ubek dulu atau makan dulu? Makan dulu mak, makan baru minum ubek. Tu biko malam tanya lo balik, iko ubek iko sesudah makan atau sebelum makan? Sesudah makan dulu baru minum ubek. Itu makanya kadang-kadang muak anak-anaknya, bosan dia. Makanya tolong anak-anak kita dengan doa au sabran ala baliyatik, sabar menghadapi bala ujian. Atau yang ketiga betul, au khurujan minad dunya ila rahmatik, keluarkan dari dunia ini pindah ke dalam rahmat. Artinya matikan dalam rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Kan minta mati baik itu boleh. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana bi ahsanil khatimah. Matikan dalam keadaan baik. Tapi minta mati tak boleh. Ya Allah tak sanggup lagi, ya Allah matikanlah jalanku ya Allah.
Kalau perlu malam ini mati. Tak bisa. Tak boleh kayak itu. Pendek cuma doanya, Pak. Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatik au sabran ala baliyatik au khurujan minad dunya ila rahmatik. Payah Ustaz? Tengok live ni nanti. Suruh putar di rumah balik. Ini akan ada live-nya. Suruh anak mencatat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watsba'ul adul marido watsba'ul janazata, jenguklah olehmu orang yang sakit dan iringilah jenazah. Tuzakkirkumul akhirah, mengiringi jenazah itu akan mengingatkan kamu ke kampung akhirat. Jadi ini perintah menjenguk orang yang sakit itu perintah dalam agama kita. Kita muslim ini Bapak Ibu, kata Nabi dalam satu hadis, kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha, bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Bangunan ini kuat karena bersatunya antara pasir, semen, batu, besi, kerikil. Karena mereka bersatu, maka coba kalau mereka tak mau bersatu, atau kerikil, pasir bak kata pasir, semen pun tak mau dia menegur siapa pasir, besar serak lah ni Pak, tak akan kuat bangunan. Dalam hadis lain, kal jasadi, bagaikan satu tubuh. Kalau satu yang sakit, yang lain ikut merasa. Coba kalau sakit gigi ni Pak, gigi ni itu mata tak mau tidur. Ya, sampai telinga pun kadang sensitif. Orang hidupkan TV di rumah orang, ini yang tersinggung telinga. Sakit telinga ni dengar orang hidupkan radio. Mata pun sensitif. Gigi yang sakit, mata ni tengok orang kayak ulat bulu. Itu kalau satu tubuh antara telinga dan mata. Coba Bapak kompak. Untung ada telinga. Kalau enggak, siapa yang megang tangkai kacamata tu sampai mati dipegang. Itu kalau mata sakit. Setia telinga memegang tangkai kacamata. Itu kompak satu tubuh dengan yang lain. Tangan kiri dan tangan kanan. Kalau gatal tangan kiri, kanan yang menggaruk. Jadi kalau yang satu muslim yang sakit, maka kita diperintahkan Nabi, udul marido, jenguk saudaramu yang sakit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aidul maridi yamshi fi makhrafatil jannah, menjenguk orang yang sakit itu bagaikan berjalan di taman surga. Ini fadilah pertamanya, bagaikan berjalan di taman surga. Menjenguk siapa? Allazi tatlubu iyadatah, yaitunya orang yang layak untuk dijenguk. Jadi kalau ada orang yang sakit, kita jenguk dia dan dia layak untuk dijenguk, maka perjalanan orang yang sakit itu bagaikan berjalan di taman surga. Tapi kalau dia tak boleh dijenguk, jangan dipaksakan. Ada jamaah kita masuk ICU, kata dokter tak boleh masuk Pak, hanya satu orang yang boleh masuk. Oh, tak bisa Pak dokter, menjenguk orang sakit itu bagaikan berjalan di taman surga. Ustaz kami yang bilang tak bisa, kami mau masuk. Kalau tak kami dobrak. Oh, tak bisa juga Pak. Makanya di syarah hadis ini, allazi tatlubu iyadah, yaitunya orang yang betul-betul layak dan boleh untuk dijenguk. Ini catat yang doa tadi. Ya. Jadi kalau memang mereka itu tak mau dijenguk, ada orang sakit tapi dia tak mau dijenguk, dapat jangan dah dijenguk, malu awak. Mungkin dia punya aib, maka jangan dipaksakan diri untuk menjenguk. Ini fadilah yang pertama, menjenguk orang yang sakit bagaikan berjalan di taman surga. Iyadatul maridi awwala yaumin,
ay zamanin faridatun wa ma ba'daha sunnatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjenguk orang yang sakit pertama kali, dia sakit nih, sudah 5 hari dia sakit, datang kita, ini datang pertama, awwala yaumin, hari pertama, faridatun, fardu, wa ma ba'daha sunnatun, dan setelahnya itu sunnat. Wal muradu bil fardi, yang dimaksud dengan fardu di sini la bihasbi syar'i, bukan fardu seperti syarak dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan dapat dosa, bukan fardu itu yang dimaksud. Tapi fardu yang dimaksud di sini adalah yahsibul maru'atu, yaitunya memandang maru'ah dan wibawa, awil akhlakil jamilah, atau akhlak yang mulia. Artinya Bapak Ibu, kalau ada orang yang sakit kemudian datang kita menjenguknya, maka kalau pertama sekali kita datang itu akan meninggikan maru'ah dan wibawa kita. Pasti kita akan segani orang, percaya Bapak? Orang yang rajin menjenguk orang yang sakit akan disegani, wibawanya akan tinggi, maru'ahnya akan tinggi di kampung itu, di negeri itu. Kalau ada Bapak Ibu yang mau mencalik besok, nggak usah mahal-mahal kompanyenya, rajin dia menjenguk orang sakit. Yang ada di dapil kita nih, ada orang sakit datang, wah, bawa roti bonbon nggak satu, wah. Ada orang meninggal datang, wah, itu aja Bapak lakukan, pasti besok banyak suaranya. Nggak banyak modal roti bonbon dia nih. Ya, kalau bagi-bagikan sembako belum tentu Pak. Sembako diambil, awak dicemeehnya. Besok datang partai A, terima ya sembako. Datang partai B, terima. Tapi cubalah datang ke rumahnya waktu dia sakit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ketua datang. Taruh roti bonbon. Macam mana kabarnya? Sehat? Aduh, awak didoa, saya minta tolong, minta maaf lah. Baru datang kemari, baru dah sepakan sakit, tapi awak tak tahu. Itu dalam kesannya itu Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan bihasbil maru'ah, akan meninggikan maru'ah dan wibawa, awil akhlakil jamilah, atau akhlak yang baik. Wala bihasbis syar'i, bukan yang dimaksud fardu di sini adalah sesuai syarak, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, bukan itu yang dimaksud. Wa ma ba'daha sunnatun, dan mengulangnya kedua kali atau ketiga kalinya itu sunat biasa. Ternyata dia sakit 5 hari Pak, hari ketiga kita sudah datang, nah mengulang balik hari keempat atau hari keenam itu sunat biasa saja. Tapi pertama kali datang itu besar pahalanya, besar pahala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajibu iyadatul maridi illa ba'da 3 ayyam. Tidaklah wajib menjenguk orang yang sakit. Wajib di sini bukan wajib yang tadi Pak ya. Wajib di sini adalah kuat perintahnya gitu. Tidak sampai wajib berdosa kalau ditinggalkan, bukan itu. Wala tajibu iyadatul marid, tidaklah kuat perintahnya menjenguk orang yang sakit illa ba'da 3 ayyam, kecuali setelah 3 hari dia sakit. Kita baru dengar kabar, Assalamualaikum Pak, ada salah seorang jemaah kita sakit. Bapak yang mana? Yang sering tidur waktu ceramah itu. Oh itu. Kita tidak langsung sunat pergi menjenguk Pak, tunggu 3 hari dulu. Dah 3 hari dia, baru kita datangi. Kita datangi rumahnya. Itu kuat perintahnya setelah 3 hari. Ya. Inilah fadilah yang pertama, bagaikan berjalan di taman surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ada maridun salihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kedua, man ada maridun salihah, siapa yang menjenguk orang soleh yang sakit. Orang soleh
Mungkin ustaz-ustaz kita di sini ada yang sakit, atau juga pengurus masjid ada yang sakit, atau jamaah tetap ada yang sakit. Itu kan soleh menurut kita. Karena yang kira-kira soleh menurut kita, ya, nahnu nahkumu bizzawahir wallahu a'lamu bissarair. Kita menilai seseorang itu kan yang zahir saja, Pak. Menurut kita nih, bapak-bapak, menurut saya nih, bapak ibu yang jemaah tetap ini orang soleh menurut saya. Oh, bagaimana dosa bapak di rumah atau di luar, itu saya tidak tahu. Wallahu a'lamu bissarair. Itu rahasia bapak dengan Allah. Tapi di mata saya, bapak ibu soleh. Begitu juga bapak ibu menilai saya, mungkin menurut bapak ibu adalah saya ini orang soleh, ya, karena Allah tutup aib-aib saya. Jadi orang yang soleh menurut kita, kemudian kita datangi ketika dia sakit. Man ada maridan salihah, siapa yang mendatangi orang soleh sakit, kharaja ma'ahu sab'una malakan yastaghfiruna lahu, maka akan keluar bersamanya itu 70 malaikat yastaghfiruna lahu. Malaikat ini akan mendoakan ampun untuk orang yang menjenguk orang sakit. Subhanallah. Ini yang kedua. Kalau kita keluar jenguk orang sakit, orang soleh, maka langkah kaki kita itu diiringi oleh 70 malaikat yastaghfiruna lahu. Malaikat ini mendoakan kita, ya Allah, Allahumma ghafir lahu, ampunilah si fulan ini ya Allah, ampunilah si fulan ini. 70 banyaknya malaikat. Wa fil ihya'i, dan dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, man ada maridon, siapa yang menjenguk orang yang sakit, baik soleh ataupun tak soleh. Saudara muslimnya kita sakit, saudara muslim kita, kemudian kita datangi rumahnya, qa'ada fi makharifil jannah, maka akan duduk di taman-taman surga sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, yusalluna alaihi hatta lail, yang mendoakan sampai sepertiga malam. 70.000 malaikat mendoakan di taman surga. Allahumma ghafir lahu, sampai malam dia berdoa, ya Allah, ampunilah si fulan ini karena tadi dia mendatangi saudaranya yang sakit, ampunilah dia ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Subhanallah. Ini yang kedua, Pak. Fadilah menjenguk orang yang sakit didoakan oleh para malaikat, bagaikan berjalan di taman surga dan meninggikan maruah dan wibawa. Mana yang besar pahalanya menjenguk orang yang sakit daripada bertakziah ke rumah orang meninggal? Menurut Bapak Ibu, mana yang besar? Ada putih kaji menjenguk orang. Ya. Wa fi hadits Ad-Dailami, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga ridha Allah keduanya, iyadatul maridi, menjenguk orang yang sakit, a'zamun ajra min itsba'il janazah, itu lebih besar pahalanya daripada menjenguk satu jenazah. Mengiringi jenazah itu lebih besar pahala menjenguk orang yang sakit. Ini bukan berarti nih kalau setiap ngaji ini nanti kalau ada meninggal nggak mau datang lagi, jangan. Ini maksudnya kalau dibandingkan pahalanya ini, sedangkan pahala menjenguk orang meninggal betapa besarnya, Pak. Bagaikan mendapatkan dua gunung Uhud, 2 kirot. 1 kirot itu bagaikan gunung Uhud. Uhud itu gunungnya batu atau tanah? Bapak pernah umroh? Gunung Uhud itu batu atau tanah? Batu, Pak. 1 kirot bagaikan gunung Uhud. Berapa beratnya itu kira-kira? Berapa ribu ton itu? Itu pahala mengiringi jenazah. Nah, kira-kira berapa pahala menjenguk orang sakit? Lebih dari itu. Kenapa? Li'an
fiha jabrun khatiril maridi wa ahli. Karena sesungguhnya menjenguk orang sakit itu memberikan semangat dan motivasi untuk orang yang sakit dan keluarga yang menjaganya. Walakin akan tetapi mengiringi atau mendatangi jenazah hanya memberikan semangat dan motivasi untuk keluarga yang ditinggalkan. Aduh, dapat. Nah itu. Yang mana adab menjenguk orang sakit ini? Bagaimana adabnya? Ya, adab yang pertama Bapak Ibu, menjenguk orang yang sakit itu hendaklah membawa hadiah. Hadiah. Tuan, pisang, bawa apa? Salad. Biasanya orang kalau sakit itu kan ditanya seleranya, Pak. Apa nak makan Pak Ji? Mau makan apa? Sate atau lontong malam? Pada hari pagi waktu itu kan, lontong malam ya tunggulah malam dulu gitu ya. Bawa jinjingan Pak, banyak makanan di situ. Dulu kalau di kampung saya, kalau ada orang sakit, biasanya orang bawa supermi sama limun. Itulah mewah dulu Pak. Limun, supermi. Jadi atuk kami kalau ada datuk kami sakit tuh banyak supermi di rumah tuh. Banyak supermi di rumah tuh kan. Itu kami asiklah main di situ Pak. Kalau lah sakit itu tuh senang hati Pak. Mana banyak spermi, banyak limun Pak kan. Karena itu kami itu beliau orang tarikat Pak. Jadi murid-muridnya banyak. Kalau dia sakit banyak orang datang. Itu banyak Pak makanan. Ya kan? Itu banyak. Kalau lah banyak makanan itu senang hati Pak. Kalau lah lamanya tak sakit, alah bingung loh kapan lah datuk disakit. Karena bawa makanan. Karena itu adabnya, sunnahnya bawa jinjingan. Tapi jangan jinjingan yang membahayakan si pasien. Dia sakit stroke, bapak bawa durian, jangan. Bawa jinjingan yang kira-kira menjadi obat. Nah, bagaimana dengan hadiah itu Bapak Ibu? Idza ahadukum marido, apabila salah seorangmu menjenguk orang yang sakit, fala ya'kulu indahu syai'a, maka jangan memakan sesuatu yang ada di sampingnya. Jadi makan itu jangan makan. Kan ada bawa orang kue, buah, apel, jeruk. Kita datang, jangan itu dimakan. Tak boleh. Ini udah datang tidak membawa, tiba situ itulah dia sampai. Biko nggak pulang minta bungkus pula. Manis apa ni anggurnya. Ayah mencari anggur hitam nih, bungkuslah sedikit untuk cucu di rumah. Dah. Ini melanggar adab, melanggar sunnah nih Pak. Jadi kita membawa. Jadi yang ada di situ tuh jangan dimakan. Apa hukum memakannya haram atau makruh? Ai fayaqruhu lil adi aklun syai'in indal maridi. Artinya makruh memakannya bagi orang yang menjenguk, memakan sesuatu yang ada di samping orang yang sakit. Kenapa? Fa innahu hazzahu min iyadah. Karena sesungguhnya makanan itu sudah diperuntukkan untuk orang yang sakit bagi orang yang menjenguk. Itu kan sudah diniatkan. Ini sate ini apa ini semuanya untuk orang yang sakit. Kita baca dulu. Kemana kalau orang menunggu nih? Ya kalau boleh nih enak juga nunggu orang sakit kan itu ya. Kalau dapat awak piket terus kan. Jadi makruh memakannya. Makruh itu adalah ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Dapat pahala kalau ditinggalkan dan tidak berdosa kalau dilakukan. Itu makruh. Tapi walaupun makruh, fa in akala indahu, maka jika memakan sesuatu yang ada di sampingnya, fala sauba lahu fil iyadah, maka tidaklah menyempurnakan, artinya akan mengurangi pahala menjenguknya. Tidak berdosa kita, tapi kurang pahala menjenguknya. Fala sauba lahu fil iyadah, akan mengurangi pahala pada menjenguknya.
Ini juga yang dikatakan oleh Imam Al-Munawi. Apa kata beliau? Ya, kata beliau, fa in akala indahu, maka jika memakan sesuatu yang ada di sampingnya, fala sauba lahu fil iyadah. Sama teksnya, maka akan mengurangi pahala dalam menjenguknya. Gitu. Jadi kurang pahala kita. Nah, bagi siapa yang boleh memakannya? Ada juga peluang kita yang menjenguk, kemudian kita makan untuk memotivasi dia supaya mau makan. Contohnya, mana kabarnya kak? Dia tidak mau makan bang. Ayolah dengan kawan ni makan. Buka sate itu pak. Suapkan dia. Dia tusuk, dawa sampai tusuk. Tak apa. Yang penting dia mau makan pak. Gara-gara itulah dia mau makan. Maka itu boleh. Kita suapkan dia. Suapkan dia. Atau kita. Dia kadang makan berdua ni enak dia. Makan. Atau ahli warisnya atau keluarganya memuliakan orang yang datang. Kita tamu di situ pak, langsung kita datang, dibuatkannya teh, kemudian dibukanya lah roti-roti itu. Aduh, kena ada makan di rumah. Dia ingin memuliakan, mau ikram kita, makanlah sekedarnya. Ya, makan sekedarnya. Ada di sini bagi orang menjaga. Nantilah saya tanya dulu ya bu, orang menjaganya boleh tidak makan? Karena tidak ada pula yang akan dimakan situ, macam mana pula ya bu? Saya aja lah menjawab boleh aja lah pak. Karena memang tidak ada di sini. Orang menjaga itu boleh tidak makannya di sini ya. Bahasan itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa min tamami iyadatil maridi, dan dari kesempurnaan menjenguk orang yang sakit, ayyadu'a ahadukum yadahu, bahwa salah seorang kamu meletakkan tangannya ala wajhihi, di atas wajah orang yang sakit, au ala yadihi, atau memegang tangan orang yang sakit, fayas'aluhu kaifa, maka tanyakan bagaimana keadaannya. Itu sunnahnya. Lalu kalau kita datang, taruh tangan di kening, atau dipegang tangan. Gimana keadaannya pak? Ada perubahannya? Sudah 2 hari di rumah sakit. Gimana? Itu sunnah. Tapi ini laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, pak ya. Jangan diratakan aja. Ibu-ibu sakit langsung bapak datang amalkan. Berang gini laki ini ada tak tanggung jawab. Ini memang ikut untuk laki-laki sama laki-laki atau muhrim kita. Ibu kita sakit. Cobalah ibu-ibu, bapak-bapak sakit, datang anak kita dipegangnya ini, itu obat itu pak. Ya, apa maksudnya, tujuannya itu? Karena sesungguhnya hal yang demikian itu adalah motivasi, penyemangat, aura sehat. Orang yang sehat ini akan mentransfer kepada orang yang sakit. Coba kita sakit begitukan orang, senang tak hati bapak ibu? Senang pak, bahkan itu lebih dari obat. Hilang penyakit, berkurang. Kalau tidak pun hilang berkurang. Berkurang sakit pak. Apalagi banyak jemaah yang datang. Pak Haji, yalah lama Pak Haji tidak ada nampak di masjid. Itulah pegang. Itu obat tu. Ya. Dan itu motivasi dan penyemangat. Jadi memotivasi dan menyemangat orang yang sakit itu sunnah. Jangan dilemah-lemahkan apanya, semangatnya, apalagi ditakut-takutkan. Ditakut-takutkan. Aduh, orang dulu minum ubek itu, gawat setelah itu dia. Macam ubek kampung dia lepaknya, tak bisa rumah sakit kau doang. Itu berdebar jantung bapak tu. Wa tamamu tahiyyatukum bainakum al-musafahah, dan penyempurnaan dalam penghormatan kepada orang yang sakit itu al-musafahah, bersupaha, bersalam sama dia. Doakan kami bapak, nanti kami doakan juga bapak mudah cepat bapak balik ke masjid dengar wirid sama-sama kita. Yang kedua, yang pertama tadi bawa hadiah, yang kedua meletakkan tangan dan memberikan semangat dan motivasi. Yang ketiga, mendoakan. Idza ada ahadukum maridun falyaqul, apabila kamu menjenguk orang yang sakit, maka ucapkanlah
Ini Allahumma rabban nas azhibil ba'sa wasfina wa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ini doa menjenguk orang yang sakit. Doakan, ajak dia apa yang sakit, angkat tangannya, awak baca Rabban nas azhibil ba'sa wasfina wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Amin. Mudah-mudahan mengangkat doa, karena doa orang yang sedang diuji oleh Allah dapat musibah itu cepat diijabah Allah. Tak dapat bersia-sia. Ya Allah, Tuhan hibil ba'as, hilangkan segala bentuk keburukan. Wasfina, sembuhkanlah kami ini ya Allah. Wa anta syafi, engkaulah zat yang maha menyembuhkan. La shifaan illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Shifaan la yughadiru saqama, yang betul-betul sembuh, yang tidak meninggalkan sisa sedikit pun. Amin. Tak pandai juga Bapak Ibu, agar-agarkan aja lah bibir. Senang juga hatinya. Apa baca itu Ustaz? Al-Fatihah aja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nasta'in ihdinas siratal waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan. Yasin boleh juga Pak, tapi jangan sampai marah keluarganya nanti. Baca Yasin langsung dekat dia kan. Karena mindset orang kita ini Yasin itu untuk orang meninggal. Padahal sebenarnya boleh baca Yasin. Bawa Yasin kecil tu, Yasin wal Qur'anil Hakim. Marah keluarga, lu mati lah. Ini Yasin itu bukan untuk orang mati saja. Yang terakhir ada, itu adalah menutup aibnya. Tutup aibnya. Kalau dia nanti ada aib selama sakit, jangan digibah Pak. Jangan digibah. Contohnya Bapak Ibu datang menjenguk orang sakit, ternyata kamarnya berserak-serak, muntah lihat di situ, kamarnya itu sudah baunya sudah tak sedap, kemudian ada darah yang tidak dibersihkan. Nanti cerita tak diurus oleh bininya apa nanti cerita sepanjang jalan, gimana keadaannya Bu? Parah, kayaknya tidak ada diurus oleh bininya. Ya mungkin apa? Kan lebih bini pula. Itu cerita. Habis kita baca tadi, habis Pak, karena menggibah dan membuka aib saudara kita. Jadi bagaimanapun aibnya, tutup, jangan dibuka-buka. Inilah adab menjenguk orang yang sakit. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.